Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 271, tidak ada yang bisa menggantikan orang yang aku sukai. Lu Tingqiao, aku sudah bilang dari awal, sudah ada seseorang yang sangat aku sukai. Meskipun ada alasan mengapa aku tidak bisa bersamanya, dia akan hidup di hatiku selamanya, memenuhi hatiku sampai penuh, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya. Tidak ada lagi ruang untuk orang lain. Bahkan jika orang itu lebih hebat, dan bahkan lebih sempurna, itu tetap tidak akan terjadi, mengerti? Ningxi berkata tanpa pikir panjang. Mendengar setiap kata-kata Ningxi, Lu Tingqiao merasa seluruh tubuhnya menegang, wajahnya tampak acuh tak acuh. Jari-jarinya menyentuh dagu Ningxi sambil menyangkal, bohong. Ningxi, kau bohong. Ningxi mengangkat dua jarinya, dan menatapnya dengan mata penuh tekad, kalau begitu aku bersumpah, kalau aku berbohong, aku tidak akan pernah terkenal seumur hidupku, aku akan tersambar petir dan guntur, aku akan tertabrak mobil. Hentikan. Lu Tingqiao tidak tahan lagi dan bergegas keluar ruangan. Mendengarkan suara langkah kakinya yang pergi, Ningxi merasa agak lega. Kamu melakukan hal yang benar, Ningxi, kamu melakukan hal yang benar. Kamu seharusnya melakukan ini dari awal, kamu hanya terlalu serakah dalam waktu yang lama, kamu hanya tidak memotongnya lebih awal. Ketika Ningxi perlahan berjalan keluar, dia terkejut mendapati seseorang bersandar pelan ke dinding dengan sebatang rokok yang hampir habis terbakar di tangannya, yang menunjukkan berapa lama dia mungkin telah berdiri di sana. Jiang Muye, Ningxi terdiam karena terkejut. Jiang Muye mengembuskan asap rokoknya yang panjang, menunduk dan tertawa sendiri, orang yang kamu bilang sangat kamu sukai. Sedemikian rupa sehingga tidak peduli seberapa hebatnya orang lain, mereka tidak dapat menggantikan orang ini. Kamu berbicara tentang Lu Tingqiao, bukan? Hah, jarang sekali Lu Tingqiao yang biasanya cukup pintar dapat dibodohi oleh ini. Ningxi tetap diam. Jiang Muye menoleh ke arah Ningxi dan berkata pelan, kamulah yang menolaknya, tapi sepertinya keadaanmu lebih buruk daripada dia. Sudah lama sekali ia tidak melihatnya seperti ini. Ia tampak seperti sedang menghadiri peringatan kematian seseorang, diselimuti aura gelap tanpa tanda-tanda cahaya atau energi. Jiang Muye tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, dan dengan frustrasi menyalakan sebatang rokok lagi. Setelah mendengar Ningxi menolak Lu Tingqiao, dia bukan saja tidak merasa senang sama sekali, malah dia merasa sedikit kasihan terhadap mereka. Dia tahu, Ningxi secara resmi tergila-gila pada Lu Tingqiao. Tetapi jika Lu Tingqiao saja tidak bisa berhasil, apalagi dia. Seseorang yang bahkan tidak punya nyali untuk mengakui, aku menyukaimu. Jiang Muye menghela napas, dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini membuatnya bimbang apakah harus diungkapkan atau tidak. Ningxi, kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Kalau kamu benar-benar menyukainya, maka dekati saja dia. Begitu dia mengatakan itu, dia sebenarnya merasa sedikit lega. Ningxi tersenyum pahit dan berkata, Jiang Muye, bukankah kamu yang menentang ini? Jiang Muye mengangkat alisnya dan menjawab dengan santai, aku menentang ini hanya karena aku tidak ingin kau menjadi bibiku. Tapi bagaimanapun juga kau adalah teman baikku, aku harap kau bisa bahagia. Dia menatapnya dengan sungguh-sungguh, Ningxi, sebelumnya aku tidak percaya bahwa Lu Tingqiao akan bersikap tulus, tetapi sekarang. Jika dia benar-benar menyukaimu, dia tidak akan peduli dengan status dan pekerjaanmu. Dia bahkan memiliki kekuatan untuk melindungimu dari bahaya lebih lanjut. Wajah Ningxi menjadi gelap saat dia memohon, Jiang Muye, berhentilah. Jika masalah yang mendasarinya hanya karena statusnya, itu hanya hambatan kecil. Tidak peduli statusnya, kelasnya, atau pekerjaannya, selama dia hidup, dia bisa mengubah keadaannya. Namun, bagaimana seseorang bisa mengubah masa lalu? Bagaimana dia bisa mengubahnya? Bagaimana dia bisa mengubah fakta bahwa dia telah diperkosa 5 tahun lalu dan melahirkan anak haram?